Saraita min haramin laylan ila haramin kama sara badru fi dajji minaz zulami wa bitta tarqa ila anilta manzilatan min qawbi qausin lam tudrak wa lam turami wa qaddamatka jami'u anbiya'i biha wa rusli takdimu mahdumin anil khadami. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alihi tatra wassalatu wassalamu ala sayyidil busra wa ala alihi dhakirin Allah kasiran fis sirri wal jahra. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Yang kita hormati bersama-sama anak daripada guru kita Ustaz Abdul Hasan bin Kiai Ustaz Umar Ali Umar Thayyib dan anak-anak beliau Ustaz Muhajir, Ustaz Syarif Ali, Ustaz Uwais Al-Qarni, dan tidak kita lupakan juga guru-guru kita bersama yaitu Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf dan Mu'alim Panji, Mu'alim Akhtar Gandhi, dan para masyayikh, para asatis, para sesepuh yang tidak bisa saya akan sebut satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada antum-antum sekalian. Kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan beliau semua dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah ba'da tulul umur fi ta'atillah wa fi ta'atir rasul. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Berbicara tentang bulan Rajab. Bulan Rajab ini adalah bulan yang sangat mulia, yang mana bulan Rajab ini adalah termasuk salah satu daripada bulan Ashhurul Hurum. Bulan Ashhurul Hurum ini adalah bulan yang mana pada bulan ini tidak dibolehkan atau diharamkan untuk berperang, untuk menumpahkan darah, itu diharamkan. Saking mulianya bulan Ashhurul Hurum. Adapun bulan Rajab ini bisa mendapatkan kemuliaan tersebut itu berkat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syaraful mudaf bi syarafil mudafun ilaih. Suatu itu bisa mulia karena disandarkan dengan sesuatu yang mulia. Setiap apapun yang disandarkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka akan menjadi mulia. Bulan Rajab ini disandarkan dengan kejadian Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bulan Rajab tersebut menjadi mulia. Berbicara tentang Isra wal Mi'raj, sebelum kita membahas Isra wal Mi'raj, apa arti Isra, apa arti Mi'raj? Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan apa itu Isra di dalam surat Al-Isra ayat 1. Beliau menjelaskan subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah menjalankan seorang hamba dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina, di Gaza. Berarti Al-Isra itu adalah perjalanan malam Nabi dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Dan ada pun Mi'raj, itu dijelaskan dalam kitab Sirah Nabawi Ibn Hisham. Beliau menjelaskan Mi'raj itu adalah perjalanan malam Nabi dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Dan di sini Nabi Muhammad SAW, sebab Nabi Muhammad SAW diisra mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tatkala tahun 10 kenabian. Ketika itu umur Nabi Muhammad SAW 50 tahun. Ketika itu umur Nabi Muhammad SAW 50 tahun. Ketika itu Nabi Muhammad ditinggal oleh dua seorang kekasih, yaitu paman tercinta dan istri tercinta Nabi Muhammad SAW. Adapun kedua ini, paman Nabi dan istri Nabi itu adalah tameng Nabi, pembela Nabi daripada gangguan-gangguan orang kafir Quraisy ketika Nabi berdakwah. Sayyidina Abu Thalib itu adalah tameng Nabi ketika Nabi Muhammad SAW di luar rumah. Adapun Sayyidina Khadijah itu adalah tameng Nabi ketika Nabi di dalam rumah. Ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah di luar rumah, dapat cacian, dapat makian daripada orang-orang Quraisy yang menjadi tameng Nabi Muhammad SAW, yaitu paman tercinta, yaitu Abu Thalib. Dan ketika Nabi Muhammad SAW dicaci, dimaki, Nabi balik dalam keadaan gelisah dan gundah gulana. Nabi ditenangi oleh istri tercinta di dalam rumah. Jadi kedua orang ini adalah tameng Nabi Muhammad SAW. Ketika Allah mewafatkan keduanya itu, Nabi Muhammad SAW sangat sedih, sangat gundah gulana ketika itu. Dan Allah tidak melihat, Allah tidak senang melihat Nabi Muhammad dalam keadaan nangis itu. Akhirnya Allah hibur Nabi Muhammad dengan
diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk menjemput Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Nabi Muhammad ada di dalam rumah Ummu Hani. Ketika itu ada di Mekah. Nah, akhirnya malaikat Jibril menyuruh dua malaikat untuk membelah dada Nabi. Di satu sodor, dibelah dada Nabi, diambil hati Nabi, dicuci hati Nabi dengan air zam-zam. Dicuci dengan air zam-zam dan diletakkan keilmuan, kepemahaman dan diletakkan kehidayaan. Karena kenapa? Nabi Muhammad diletakkan, dicuci hati Nabi. Bukan berarti hati Nabi itu kotor. Tapi Nabi Muhammad SAW ini akan bertemu dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala, Al-Khaliq Rabbul Alamin. Bakal ketemu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad itu dibersihkan oleh hati Nabi. Setelah satu saudara selesai, malaikat Jibril pun datang dengan membawa buraq. Buraq itu adalah hewan yang paling mulia, yaitu hewan yang Allah ciptakan untuk dipakai oleh para anbiya wal mursalin. Itu tak kata uang yang bisa pakai buraq ini kecuali anbiya wal mursalin. Jadi buraq ini adalah hewan yang paling mulia. Buraq ini lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada bugol. Buraq ini itu kecepatannya kayak kilat. Jadi ketika itu malaikat Jibril datang dengan membawa buraq, Nabi Muhammad SAW diajak malaikat Jibril untuk menuju kepada Masjidil Aqsa di Palestina. Sebelum nyampe di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad dan malaikat Jibril itu singgah di beberapa tempat, yaitu Bukit Tursina, tempat Nabi Musa berkalamah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ke tempat Bethlehem. Bethlehem itu tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Dan ada pun Bukit Tursina. Bukit Tursina itu adalah suatu tempat yang mana pernah Allah bersumpah dengan tempat tersebut. Sebagaimana dalam surat Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 4 tempat. Wat-tini waz-zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Buah tin itu adanya cuma di Irak. Waz-zaitun, buah zaitun. Buah zaitun itu cuma ada di Syam. Wa turi sinin, dan Bukit Tursina itu adanya di kota Mesir. Wa hadzal baladil amin, dan tempat yang mana di situ aman. Di situ di dalam tafsir itu dijelaskan bahwasanya kota Mekah. Yang maksud itu adalah kota Mekah. Jadi 4 tempat ini, Irak, Mesir, Syam sama Mekah, itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 4 tempat ini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 4 tempat ini, bukan di tempat-tempat yang lain? Karena 4 tempat ini tidak ada nabi dan rasul diutus kecuali di 4 tempat ini. Di Irak, Nabi Nuh alaihissalam. Di Syam, itu seluruh para nabi dari Bani Israel diturunkan di Syam. Dan di Mesir, itu Nabi Musa. Dan di Mekah, yaitu Sayyidul Wujud Maulana Muhammad. Jadi 4 tempat ini yang pernah Allah Subhanahu wa taala bersumpah kepada 4 tempat ini. Berarti Bukit Tursina ini adalah salah satu yang pernah Allah sumpah, menggunakan sumpah tersebut. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Setelah Nabi Muhammad singgah ke tempat sampailah Nabi Muhammad di suatu tempat yang bernama Masjidil Aqsa, yang mana Masjidil Aqsa itu adalah kiblat pertama kita sebelum kota Mekah. Ketika Nabi sampai di depan Masjidil Aqsa, Nabi ngibet buraq Nabi Muhammad SAW di suatu tembok, yang mana tembok ini sampai sekarang yang disebut oleh orang Yahudi laknatullah alaih itu, yaitu tembok ratapan. Nah, itu awalnya Nabi Muhammad SAW mengikat buraq di tembok tersebut. Sampai sekarang itu dijadikan oleh orang kafir, oleh orang Yahudi sebagai tembok ratapan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di sini kita ambil hikmah di sini. Ada hikmah yang tersirat di sini. Bahwasanya kenapa Nabi Muhammad ngikat buraq? Sedangkan buraq itu emang diutus oleh Allah untuk hewan, untuk penunggang para nabi dan rasul. Tidak mungkin dia berlari walaupun tidak diibat. Kenapa Nabi Muhammad nak ngibet? Nah, di sini Nabi Muhammad ngajarkan kepada kita bahwasanya setiap sesuatu itu harus tawakal pada Allah Subhanahu wa taala.
Nabi ngajak kita untuk tawakal. Tapi kalau tawakal cuma doa be, tak kata ikhtiar, tak kata usaha, itu percuma. Jadi kalau tawakal itu harus doa dan berusaha, maka bakal dapat apa yang kita mau. Di sini ada suatu hikmah yang sangat hebat. Setelah itu Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam Masjidil Aqsa, yang mana Nabi Muhammad sudah ditunggu oleh 124.000 Nabi. Ketika itu Nabi Muhammad disambut dan Nabi Muhammad dipersilakan untuk mengimami 124.000 Nabi. Ini suatu kemuliaan. Kita tengok bahwasanya kedudukan Nabi Muhammad itu lebih hebat daripada nabi-nabi yang lain. Dan di sini juga Nabi Muhammad mendapatkan titel Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Setelah itu Nabi Muhammad setelah mengimami para Anbiya wal Mursalin, Nabi Muhammad SAW pun memulai perjalanan beliau, yaitu Mi'raj. Nah, perjalanan Mi'raj. Mi'raj itu perjalanan dari Masjidil Haram, dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Nah, sebelum kita mulai kisah Al-Mi'raj, ada pertanyaan. Kenapa Nabi Muhammad itu harus lewat Masjidil Aqsa baru ke Sidratul Muntaha? Kenapa tidak lewat dari Mekah langsung ke Sidratul Muntaha? Jadi di langit pertama itu ada pintu. Yang pengen masuk ke langit pertama itu harus lewat pintu tersebut. Yang mana pintu tersebut kita harus lewat daripada Masjidil Aqsa. Tidak bisa lewat dari tempat yang lain. Makanya Allah Subhanahu wa taala menggerakkan malaikat Jibril untuk ke Masjidil Aqsa terlebih dahulu. Ketika itu perjalanan Mi'raj pun dimulai, sampailah di langit pertama. Diketok pintu langit pertama, dibuka oleh para malaikat penjaga pintu pertama. Di langit pertama dibuka, man